Bang, bisa bang. Oke, sip. Oke, 1, 2, 3. Dah? Dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan marketplace produk logistik industri. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dulu, yaitu Gio Bayu Ferbiano Dungio. Teman saya, kenalin. Saya Daniel Wijaya Saragi. Lanjut. Saya Aulia Hafizah. Dan saya Ninda Prataskira. Ya, di sini saya akan mempresentasikan, yaitu pertama adalah deskripsi sistem, yaitu adalah membangun sebuah website marketplace khusus untuk produk-produk industri. Marketplace ini bertujuan untuk mempermudah antara penjual dan pembeli, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi transaksi dalam industri. Selanjutnya. Oke, baik. Sama seperti yang dijelaskan sama Geo, marketplace logistics industry adalah platform online tempat pembelian dan penjual berbagai produk dan layanan terkait logistik seperti pinjaman, perawatan, dan manajemen logistik. Contohnya termasuk kode yang logo di sponsor tersebut, kode MITRE, video code MySQL, PHP, HTML, dan SCP3. Terus informasi website yang kita kelola adalah barang logistik bisa kita tambah, diubah, dihapus, dan bisa dibaca dan bisa diolah menjadi sistem. Dan sistem pembelian ini memiliki sistem logistik atau SLDC yang dimana pengguna bisa membeli di kota tujuan pengantaran dan pembelian di kota tersebut disediakan orang lain dan dapat dipakai menggunakan REST AI. Selanjutnya dilanjut oleh Ninda. Oke, selanjutnya ada skema atau rangkaian sistem. Di sini ada beberapa skema. Yang pertama ada flowchart, yang kedua ada wireframe, lalu yang ketiga ada IRD. Oke, untuk flowchartnya, di sini kita bisa memulai dulu. Boleh login, lalu masuk ke beranda. Jika punya akun, bisa login terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan tidak punya akun, boleh ke register. Lalu jika sudah punya akun dan sudah login, masukkan user password, lalu verifikasi. Jika cocok, masuk ke home. Tapi jika tidak cocok, akan kembali lagi ke user atau password. Lalu masuk ke home. Di home ada beli barang. Lalu jika tidak ingin membeli barang, bakal kembali ke halaman home. Tapi jika ingin beli barang, bisa masuk ke halaman pengiriman, lalu masuk ke halaman pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka data akan disimpan. Selanjutnya masuk ke IRD. Oke, untuk IRD-nya di sini ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel produk. Di tabel produk ini ada ID produk, nama barang, dan harga. Nah, tabel produk ini akan terhubung ke tabel pengiriman, lalu akan terhubung juga ke tabel user. Lalu selanjutnya kita juga ada tabel yang belum kita bikin, yaitu tabel pengiriman atau pembayaran kota, tapi tidak kita bikin di sini karena apa? Karena tidak sempat. Selanjutnya wireframe-nya akan dijelaskan oleh atau antar bukanya akan dijelaskan oleh Daniel. Saya di sini sekaligus akan menjelaskan implementasi dan demo. Untuk wireframe yang kami buat pertama itu masih di bagian login dan register.
Jadi sebelum kita masuk ke websitenya, kita perlu login terlebih dahulu. Terus jika kita nggak punya akun ya, kita masuk ke bagian register. Jadi bentuk dari tampilan login dan tampilan registernya itu seperti yang ada di wireframe ini. Oke, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke demonstrasi. Oke, di sini. Jadi sebelum kita masuk ke websitenya itu kita login. Jika kita mau melompat langsung masuk ke home, contohnya ini home, itu bakal balik lagi ke login. Jadi sewaktu kita mencoba login ini bisa langsung masuk ke homepage. Di sini juga sudah bekerja sistem logout. Jika kita perlu akun, kita bisa bikin akunnya. Username admin, passwordnya sangat rahasia, kita register. Sini sudah berhasil. Ini kita bisa langsung login. Nah, masuk ke homepage. Di bagian homepage ini tampilan yang ada di homepage itu bisa ditambahkan melalui homepage. Jadi kita bisa melakukan create data, edit, create data, read data, update data, dan delete data melalui Postman. Dan ini sudah kami tampilkan pada laporannya. Oke. Ini untuk create, kita create barang. Nah ini dia. Contohnya kita tambahin mobil listrik, harganya asal baru kita send. Nah, data produk berhasil ditambahkan. Kalau kita refresh, nah ini mobil listriknya sudah bertambah. Terus misalnya kita mau ngerit barang juga sudah bekerja. Ini send saja ya. Ini semua data yang ada di database. Nah, contohnya ini kita copy untuk melakukan update. Nah, di bagian sini, di bagian update kita masukkan yang kita copy tadi. Ini mobil saya mau mengubah mobil listrik jadi mobil uap. Baru harganya jadi nambah. Baru di send, produk berhasil berubah. Nah ini sudah berubah. Terus juga kita ingin mendelete data, langsung saja ini kita tadi ini ID-nya 24, maka di bagian delete kita bikin produk /24, artinya kita mau ngapus ID yang 24. Data produk berhasil dihapus. Coba ya, hilang lagi mobilnya. Oke, selanjutnya itu ke bagian pembayaran dan logistik. Jadi misalnya kita di sini mau membeli salah satu barang, misalnya beko. Ini bakal masuk ke menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran ini ID dari barang yang tadi kita klik akan dikirimkan ke halaman ini melalui konsolnya. Sama ID-nya akan membawa nama barang sama harga. Kemudian biaya pengiriman. Di sini biaya pengirimannya saya bikin sistemnya itu mengambil 5% dari harga barang. Jadi di sini biaya harganya 500.000, terus biaya pengirimannya jadi 25.000. Terus ada total pembayaran. Ini tinggal ditambahin aja harga sama biaya pengiriman. Kemudian kota tujuan. Ini destinasi yang ingin dituju. Untuk bagian destinasi ini kami menggunakan REST API Raja Ungkir. Jadi salah satu fitur dari Raja Ungkir itu kita bisa memilih kota. Nah, jadi yang saya pakai di sini itu mengambil database
kota yang ada di situ yang dipunyai oleh Raja Ongkir menggunakan REST API. Kemudian di saat ini sudah terisi, kita bisa konfirmasi pembayaran. Pesanan Anda diproses. Terus ID dari barang tersebut akan masuk lagi ke bagian pop-up ini, seperti nama, pembayaran, terus sama tujuan. Jadi itu semua dikirim ke bagian ini. Kemudian saat kita selesai akan masuk ke homepage lagi, seperti ini. Oke, mungkin secara keseluruhan seperti itu untuk website yang kami bangun. Mungkin masih banyak kekurangan dalam pembuatan website ini, terutama bagian CSS-nya, Pak. Tapi ya sampai di situ saja lah. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami akan memperbaikinya di kesempatan berikutnya. Terima kasih, Pak. Udah.